Euphoria. Tentang 3 metode psikoterapi barat. Yang pertama, Gestalt. Tokohnya adalah Friedrich Esper. Pandangan terhadap manusia, teori Gestalt berakar pada filsafat eksistensial dan fenomenologis. Ia menekankan pada konsep-konsep perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Tujuan dari terapi Gestalt menjadikan klien tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, menjadikan klien menemukan bahwa ia bisa melakukan banyak hal lebih dari apa yang ia pikirkan. Peran terapisnya membantu klien melaksanakan peralihan dukungan eksternal ke internal dengan menentukan letak jalan buntu. Selanjutnya, teknik terapi yang digunakan dalam Gestalt. Yang pertama, permainan dialog. Dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Yang kedua, bermain proyeksi. Memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Yang ketiga, tetap dengan perasaan. Digunakan pada saat klien menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, yang ia sangat ingin hindari. Rasional emotif. Tokohnya adalah Albert Ellis. Pandangan terhadap manusia bersifat rasional juga irasional. Banyak perilaku individu berpendapat pada kalimat-kalimat orang yang menyatakan kepada dirinya sendiri tentang pikiran dan emosi yang bersifat negatif. Tujuan dari terapinya memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir menjadi rasional, menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri, melatih klien agar dapat menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri, nilai-nilai, dan kemampuan diri. Selanjutnya, peran terapis. Terapis adalah rasional, bersifat aktif dan direktif, menentang keyakinan yang sudah berakar, mendalami, memerlukan lebih daripada sekedar logika. Perlu repetisi konsisten. Terapis harus mendengarkan dengan hati-hati pertanyaan dari klien. Teknik terapisnya, yang pertama, asertif adaptif, yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Namun, teknik yang digunakan bersifat kognitif, afektif, dan behavioral, yang disesuaikan dengan kondisi klien itu tersendiri. Metode yang terakhir adalah person-centered. Tokohnya Carl Rogers. Pandangan terhadap manusia sebagai makhluk tersosial dan bergerak ke depan, berjuang untuk dapat berfungsi secara maksimal, serta memiliki kebaikan yang positif pada intinya yang terdalam. Tujuan terapisnya menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membantu klien untuk menjadi pribadi yang berfungsi penuh, mengusahakan agar klien bisa memahami hal-hal yang ada di balik topeng. Peran terapisnya bersifat holistik, berakar pada cara mereka, bukan pada teknik-teknik yang dirancang, agar klien melakukan sesuatu. Terapis yang menggunakan dirinya sebagai instrumen perubahan. Teknik yang digunakan dalam metode ini, Rogers percaya bahwa ada 3 kondisi yang perlu dan sudah cukup untuk terapi. Yang pertama, empati, kemampuan terapis untuk merasakan bersama dengan klien. Yang kedua, positif regard, adalah Gwyneth Carlin yang mendalam kepada klien sebagai pribadi yang sangat menghargai klien karena keberadaannya. 3. Kongruensi, kondisi transparan dalam hubungan terapeutik. Itulah 3 metode yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.